Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi Rabu sore. Gunung tertinggi di Pulau Jawa itu mengeluarkan awan panas sejauh 14 km lebih dari puncak kawah. Hati-hati yang di bawah, Lur. Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami erupsi Rabu sore. Meski tertutup awan, terlihat kepulan awan panas meluncur dari puncak gunung sejauh lebih dari 14 km. PVMBG menaikkan status Gunung Semeru menjadi awas. Warga saat ini mulai mengungsi ke tempat yang aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besokobuan atau Geladak Perak via Piket Nol sudah tertutup. Inilah detik-detik saat warga merekam hujan abu vulkanik memasuki permukiman di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang. Akibat hujan abu vulkanik, kondisi sekitar menjadi gelap tertutup abu. Sangat tebal, gak kelihatan ini, Dulur. Sekian informasi, semoga bermanfaat. Bu, sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Masih berlangsung ini. Setelah erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur mengakibatkan 2 orang mengalami luka bakar saat melintas di jembatan Curah Kobokan. Bu, sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Video amatir memperlihatkan detik-detik awan panas Gunung Semeru menerjang jembatan Curah Kobokan, Desa Sumberwuluh, Candipuro. Asap dari awan panas mengepul hingga menutup jalan raya. Akibatnya 2 orang yang sedang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya lantas dibawa ke Puskesmas Candipuro dan kini dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Rekaman video warga memperlihatkan awan panas dari erupsi Gunung Semeru menerjang jembatan Curah Kobokan di Lumajang, Jawa Timur. Kepulan asap yang pekat nampak menutup jalan raya. Masih berlangsung ini. Dampaknya 2 orang yang sedang melintas mengalami luka bakar di bagian wajah dan tangan. Keduanya lantas dibawa ke Puskesmas Candipuro dan kini dirujuk ke rumah sakit umum daerah terdekat. Ada warga yang terdampak dari awan panas, 2 orang dari Kediri, karena dia melintasi jembatan Geladak Perak pada saat awan panas melintas. Pengendara motor. Luka bakar di lengan sama di wajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengabarkan kondisi di jembatan Besokobuan atau Geladak Perak via Piket Nol sudah tertutup. Abu vulkanik seperti ini keadaannya, Dulur. Dari laporan yang disampaikan warga, hujan abu vulkanik Semeru meluncur ke permukiman warga di Desa Sumberwuluh, Candipuro, Lumajang. Kondisi sekitar menjadi gelap bak malam hari akibat pekatnya curahan abu. Bu, sangat tebal, Lur, abunya, Lur. Abunya sangat tebal sekali. Luncuran abu vulkanik Gunung Semeru juga menutup jembatan Curah Kobokan, Lumajang. Dalam keterangan pers tertulis, Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan, berdasarkan hasil analisis dan evaluasi, maka terhitung dari tanggal 19 November 2025 pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, tingkat aktivitas Gunung Semeru dinaikkan dari level 3 siaga menjadi level 4 awas. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi juga mengimbau warga untuk tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung, serta melarang kegiatan apapun dalam radius 20 km sepanjang aliran Besuk Kobokan terkait potensi ancaman awan panas dan guguran lava. Pemerintah Kabupaten Lumajang kini telah menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari hingga 26 November 2025 untuk mempercepat penanganan darurat bencana dan memastikan kepatuhan masyarakat terhadap zona larangan yang telah ditetapkan. Tim Liputan Kompas TV. Pasca terjadi erupsi sampai pagi ini, Gunung Semeru masih terlihat mengeluarkan kepulan asap putih kecoklatan dari atas kawah.
warga terus memantau aliran lahar dingin di wilayah mereka. Pagi ini warga mendatangi lokasi terdampak di aliran sungai Curah Kobokan. Warga ingin mengetahui kondisi sungai pasca erupsi dan terdampak aliran lahar dingin. Pasca erupsi, material yang merupakan lahar dingin masih mengepulkan asap putih, pertanda material itu masih panas. Sungai yang dalamnya sekitar 10 hingga 20 meter kini sudah tertutup material awan panas. Sementara pada Kamis pagi, warga yang mengungsi di Balai Kecamatan Candipuro sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Ini Pak, saya ingin tahu karena kemarin itu dalamnya itu 20 meter, perkiraan 10 meter sampai 20 meter. Tapi sekarang itu rata Pak, sama lapa. Jadi saya ingin tahu lokasinya di bawahnya Jembatan Perak karena rumah saya itu ada di bawah. Di Pondeli Selatan di pinggiran. Terdampak lahar dingin sejak Rabu malam. Data dari Pemkab Lumajang, sekitar 1.000 lebih warga yang mengungsi tersebar di beberapa titik di Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Pronojiwo. Ada yang mengungsi di fasilitas sekolah, masjid, dan rumah kerabat. Guna memenuhi kebutuhan dasar, pemerintah dan beberapa relawan sudah memberikan makan dan juga kebutuhan pribadi sampai selimut. Tim Pemkab Lumajang akan mendata dan meninjau pada Kamis pagi terkait jumlah total kerusakan akibat dampak lahar dingin Semeru. Di dua wilayah tadi, Pronojiwo dan Candipuro, memang terlaporkan ada beberapa fasilitas umum maupun fasilitas rumah warga yang terdampak. Namun demikian sampai dengan malam hari ini, teman-teman BPBD yang turun ke lokasi belum bisa menjangkau ke lokasi-lokasi yang terlaporkan. Kenapa? Karena awan panasnya masih panas. Mudah-mudahan besok pagi sudah bisa kita cek ke lokasi dan bisa kita data kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh ABG Semeru ini menimpa rumah warga termasuk mana saja. Status aktivitas vulkanik Gunung Semeru naik berselang 1 jam dari level siaga ke level awas pada Rabu 19 November 2025. Pemerintah Kabupaten Lumajang pun menetapkan status tanggap darurat selama 7 hari dari 19 November hingga 26 November 2025. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang terpantau erupsi pada Rabu siang dengan jarak luncur awan panas saat erupsi kurang dari 13 km. 300 warga mengungsi di pos pengungsian yang tersebar di 2 titik, yakni di Desa Balai, Desa Oro-Oro Ombo, dan SD 2 Supit Urang. Mundur. Ngep. Aktivitas erupsi dan luncuran awan panas yang per sore tadi dilaporkan secara visual sudah melewati batas jembatan Geladak Perak, sehingga ada beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama untuk menjamin keselamatan masyarakat dan kita harapkan tidak ada korban jiwa akibat dari peristiwa ini. Siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak gunung. Kami mengharapkan tentu saja pemerintah daerah segera memberikan batas-batas visual yang jelas di mana 8 km ini. Kemudian secara sektoral, masyarakat dan siapapun diharapkan tidak beraktivitas dalam radius 20 km sepanjang Besuk Kobokan. Untuk informasi terkini terkait erupsi Gunung Semeru, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Abdul Rohman di Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi Abdul, hingga pagi ini bagaimana status Gunung Semeru dan juga bagaimana kondisi sekitar warga yang terdampak? Ya, selamat pagi Ibrahim Anak. Untuk status Gunung Semeru sendiri saat ini masih tetap pada level 4, level tertinggi untuk Gunung Semeru, yakni di level awas. Saat ini dari tim BPBD masih melakukan evaluasi karena memang kondisi Gunung Semeru sulit untuk ditebak, masih fluktuatif, dan tadi pagi saya lihat dan pemantau masih terus mengeluarkan letusan asap yang terus keluar dari puncak Gunung Semeru, dan guguran-guguran lava masih juga sering terlihat dan terpantau,
Dan ini masih menjadi kajian dari BVMBG apakah menurunkan ataukah masih tetap bertahan di level awas ini. Nah, saat ini saya berada di jembatan Curah Kobokan. Kalau Anda lihat di belakang saya masih kepulan asap masih terlihat, sisa-sisa material vulkanik awan panas Gunung Semeru. Ini menandakan bahwa kondisi status ini masih bertahan pada level awas. Nah, untuk warga sendiri yang berada di aliran Gunung Semeru di bantaran Gunung Semeru saat ini sudah mengungsi di beberapa titik pengungsian yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Candipuro dan juga Kecamatan Pronojiwo. Tadi pagi saya pantau untuk pengungsi sudah pulang di Kecamatan Candipuro, sudah ada yang balik ke rumahnya masing-masing, ada sekitar 325 orang, kemudian di Pronojiwo ada 806 jiwa yang mengungsi di beberapa titik, ada 7 titik yang disiapkan oleh pemerintah. Dan saat ini mereka banyak yang sudah pulang untuk melihat kondisi rumah mereka masing-masing. Nah, memang ada satu dusun yang kemarin sore itu terkena dampak awan panas guguran yang disertai dengan banjir lahar hujan Gunung Semeru atau banjir lahar dingin Gunung Semeru. Ada puluhan rumah yang terdampak awan panas ini, dan saat ini kondisinya memang sudah banyak yang hancur. Sebenarnya di daerah ini di Dusun Sumber Urip, Desa Sumber Urip di satu dusun atau satu kampung ini merupakan zona merah. Mereka sudah disiapkan, sudah dipindah, direlokasi ke tempat relokasi di hunian tetap di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro. Namun memang ada beberapa warga yang masih nekat menempati rumah-rumah yang ada di zona merah itu. Nah, dampaknya sekarang memang alhamdulillah tidak ada korban jiwa sementara waktu, yang warga masih bertahan di tempat itu, dan mudah-mudahan tidak ada kabar lagi ada korban jiwa ataupun tambahan kabar luka bakar akibat awan panas guguran Gunung Semeru itu. Baik, status Gunung Semeru masih dalam level awas, tapi warga masih banyak yang nekat tinggal di zona merah. Terima kasih Abdul Rohman melaporkan langsung dari Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali.